Pecatur muda asal Turki, Yaghiskan Erdoğmus, kembali menunjukkan permainan yang begitu luar biasa dalam lanjutan Tata Steel Chess 2026. Pada babak ke-12, Yaghiskan menaklukkan Vladimir Fedosev dengan cara skakmat. Sebagai putih, Yaghis memulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3 menyerang pion. Fedosev memilih Petrov defense, kuda F6, menyerang balik pion putih. Kuda makan pion, pion usur kuda. Setelah kuda mundur, kuda makan pion. Lalu Yaghiskan mendorong D4, mengontrol petak center. Fedosev mendorong D5, menguasai center dan membuat kudanya terjaga. Setelah itu, gajah D3, gajah D6, rokade, rokade, lalu C4. Dengan langkah ini, Yaghiskan berniat untuk menghilangkan pion yang menjaga kuda. Tentu saja, Fedosev memahami hal itu. Maka C6 dia mainkan, memberikan proteksi tambahan pada pion. Selanjutnya, benteng E1, benteng E8, direspon dengan menteri B3. Memberikan tekanan 2 kali pada pion D5. Di posisi ini, Vladimir Fedosev membuat jebakan pengimbangan kuda ke petak A6. Di level pemula yang asal makan, putih sering kali terjebak. Apabila di posisi ini putih asal makan pion, maka hitam akan makan pion. Setelah menteri makan pion, gajah makan pion, skakser, hitam menang. Tentu saja, sebagai Grandmaster, Yaghiskan tidak akan tertipu dengan jebakan seperti ini. Dia merespon dengan A3, langkah profilaksis, mencegah kuda ataupun gajah menempati petak B4. Fedosev mendorong H6 dengan ide yang sama, sehingga gajah gelap putih tidak bisa untuk berkembang. Di sini, Yaghiskan kembangkan kuda B ke petak D2, direspon dengan kuda mundur F6, menantang untuk bertukar benteng, dan diterima. Benteng makan, menteri makan benteng. Selanjutnya Yaghis mendorong C5, gajah mundur C7, dan manuver kuda mundur ke petak F1, mencari tempat pengembangan yang lebih baik. Di posisi ini, Vladimir Fedosev menarik mundur kudanya ke petak B8, berencana bermanuver ke petak D7. Yaghis membawa kuda ke petak G3. Setelah itu, Fedosev menantang untuk bertukar kuda. Di posisi ini, Yaghiskan menolak pertukaran. Dia mainkan kuda ke petak H5. Dan pada posisi ini, Fedosev terjatuh dalam kesalahan. Dia tarik mundur gajah ke petak D8. Sampai di sini, gajah-gajahnya begitu pasif. Kesalahan dari langkah ini karena ini membiarkan Yaghiskan mengeluarkan gajahnya ke petak F4. Di posisi ini, Fedosev yang sebenarnya unggul waktu kembali membuat kesalahan. Dia dorong G5, menyerang gajah. Langkah ini membuat putih unggul sangat besar. Menurut engine, langkah terbaik untuk putih adalah menempatkan gajah ke petak D6. Di posisi ini, Yaghiskan Erdoğmus memainkan langkah yang begitu liar. Gajah C7. Vladimir Fedosev mengambil gajah gratis. Namun setelah itu, Yaghiskan menghajar kudanya. Ternyata, Yaghiskan mengincar skakster. Maka,
Fedosev menunda untuk mengambil gajah. Terlebih dahulu, kuda ke petak D7 untuk mengamankan petak F6. Dan Yagiskan tentu saja menggunakan kesempatan ini untuk amankan gajah ke petak F5. Sekaligus memainkan taktik removing the guard, menghilangkan kuda yang menjaga petak F6. Langkah ini membuat Fedosev menempatkan menterinya di petak D8, mengawasi petak F6 dan menghindari terjadinya forking. Tapi langkah ini lemah karena pada akhirnya lajur E tidak terjaga. Yagiskan langsung menempatkan bentengnya pada file A. Di posisi ini, Fedosev menggeser raja ke petak H8. Setelah itu, Yagis mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang sayap raja. Dengan menteri E3, maka lajur E terkontrol sepenuhnya. Langkah ini mengandung potensi skakmat. Apabila hitam membuat kesalahan, misalnya mendorong B6 supaya gajah bisa berkembang, maka posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Dimulai dengan menteri ke-8. Jika menteri langsung makan menteri, maka benteng makan menteri. Setelah kuda menutup skak, benteng makan kuda. Ini adalah skakmat. Dan apabila kuda mundur untuk menutup skak, maka menteri makan pion. Ancaman skakmat pada 2 tempat berbeda. Tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh hitam untuk mencegah hal ini. Oleh karena itu, Vladimir Fedosev langsung tarik mundur kudanya ke petak F8, memberikan proteksi pada raja. Direspon dengan kuda E5. Langkah brilian memberikan ancaman skakster pada langkah selanjutnya. Apabila di posisi ini gajah langsung makan kuda, maka menteri makan gajah, skak. Setelah langkah terbaik F6, maka kuda makan pion, ancaman open skak di langkah selanjutnya. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Yang bisa dimainkan oleh hitam adalah memperlambat terjadinya skakmat. Misalnya dengan gajah makan gajah, direspon dengan kuda H5, open skak, raja lari, dan menteri B7, skakmat. Atau jika kuda coba untuk menyerang menteri, maka gajah makan kuda. Setelah raja ke petak D7 misalnya, kuda H5. Raja makan gajah, lalu menteri G7. Setelah raja makan kuda, menteri F7. Memaksa raja ke petak G4 dan kemudian menteri F3, raja H4. Setelah itu D3, raja H3 dan menteri H5. Skakmat. Oleh karena itu, kuda ini tidak boleh dimakan. Fedosev bertahan dengan menteri E7. Lalu gajah makan gajah, benteng makan gajah, dan menteri ke petak H3. Menyerang benteng dan ada ancaman lompatan kuda untuk skakster. Oleh karena itu, Fedosev langsung mengamankan benteng. Apabila di posisi ini, Yagiskan terburu-buru melompatkan kuda ke petak G6 dengan niat skakster, maka pion makan kuda. Setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng, kuda mundur. Benar bahwa putih unggul, tapi keunggulannya tidak begitu besar seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Yagiskan tidak ingin posisi seperti ini. Oleh karena itu, dia tetap sabar. Kuda mundur ke petak G3, mengancam pion. Lalu Fedosev melindungi pion dengan raja. Namun kemudian, kuda lompat
menyerang menteri dan juga mengancam skakmat. Sehingga menteri harus ke petak ke-6 memberikan proteksi pada pion. Di posisi ini, Genghis Khan memainkan langkah tunggu, langkah sabar yang begitu penting. Taktik Rucliffe, benteng E3, sehingga benteng terjaga oleh pion. Dengan langkah ini, maka kuda E bisa melompat kapanpun. Vladimir Fedosev menghindarkan menteri, dan selanjutnya, Genghis Khan kembali mainkan langkah brilian, kuda makan pion. Di sini, Fedosev mengambil kuda, lalu Genghis menyerang dengan menteri F5, skak. Ada 3 pilihan bagi raja untuk lari. Jika raja G8, menteri makan pion skak, raja lari, menteri makan benteng. Putih menang. Jika raja G7, maka menteri makan pion. Setelah raja lari, kembali benteng akan hilang. Dan jika raja langsung ke petak H8, maka kuda makan pion, skakster, putih akan unggul. Oleh karena itu, di posisi ini, Vladimir Fedosev menutup skak dengan kuda G6, tapi menteri tetap makan pion, skak. Menteri diadu, menteri makan benteng. Vladimir Fedosev belum juga menyerah. Gajah makan kuda, namun Genghis Khan menyerang raja, skak. Setelah kuda menutup skak, pion makan gajah. Di posisi ini, Fedosev membawa raja ke petak H6, tapi Genghis Khan langsung menyerang kuda. Lalu, Fedosev menempatkan menteri di petak H7, berupaya untuk mencari skak abadi. Di posisi ini, Genghis Khan tidak peduli. Dia kembali melancarkan skak. Lalu, raja ke petak H5. Fedosev dengan sengaja membiarkan Genghis Khan mendapatkan skakmat dengan pion.